Bulan-bulan haji itu bulan yang ditentukan oleh Allah. Allah menentukan melalui Rasulullah dalam kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Tabrani, dihitung bulan Syawal, Zulqa'dah, karena ini sebenarnya ini kabar bulan Syawal hari itu, tapi kurang, nak makan, jadi ke kebun, jadi jalan jauh, menghormati, ngapung ke bulan Alhamdulillah. Sudah lagi itu waktu tahun ini sebenarnya lebih dari 60 Mekah. Alhamdulillah. Doa mudah-mudahan dia itu di Mekah Madinah sekian walafiat. Amin. Dan urusan ibadah fardu sunnah wajib pulang nanti menjadi sinar kampung halaman, menjadi rahmat, haji dekat, haji mabrur, haji makbul. Amin amin Allahumma amin. Nah, di bulan Zulhijjah inilah pelaksanaan ibadah haji yang besok pagi kalau kata kalender termasuk tanggal 1 Zulhijjah. Saat ini 2009. Nah, di dalam kita ada di bulan Zulhijjah ini ada beberapa amalan, beberapa kewajiban sebagai umat Islam. Nomor 1 berbentuk fardhu. Seperti fardu. Tidak lakukan, harus kita kerjakan. Apa itu? Ibadah haji. Ibadah haji. Nah, ibadah haji ini kewajiban bagi Islam. Pertama, dasarnya dalam sebuah hadis Nabi waktu di pondok dulu pembukaan kitab Arba'in Nawawi. Riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu bunyal Islamu ala khamsin. Tegaklah kalau kamu agama Islam 5 kewajiban dan tunaikan itu. Kewajiban yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Penyaksian seorang akan datang Islam itu tidak ada yang disembah, tidak ada tempat berserah, tidak ada tempat tawakal, tidak ada tempat mohon kecuali Allah. Yang kedua, ada pemandu kita, ikutan kita, pedoman kita, pembawa agama. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku mengaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah fondasi kita beragama. Tidak sah 4 macam kemuncul itu kalau tidak punya ini. Karena syarat seorang muslimah harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ketuhanan dan syahadat kenabian. Syahadat ketuhanan, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Seandainya kawan kamu kuliah, kawan kamu sehari-hari, aku ini kan tertarik ke agama Islam. Yang masuk agama kamu benar, mudah. Itu syahadat kah? Tapi udah syahadat, jangan kamu istilah itu biarkan saja, berkewajiban mengajarkan aturan agama Islam. Boleh makan daging, harus saling waktu, kewajiban gitu. Sampai kita titik, sampai menjadi muslim yang baik. Kalau kita marahkan jadi belum baik, kegiatan dia yang masuk Islam tadi pahala mengalir lagi. Sebab kita menunjukkan jalan yang baik. Man dalla ala khair, siapa menunjukkan kebaikan bisa mengalir Tuhan. Doa anda kita Islam ini Muslim. Ngajak kita ini pertama paling besar oleh pahala pengajian kita ini saudara Muslim. Sebab dia pertama buka. Kerana itu sifat Muslim baik itu segala gaul yang baik dibuka. Jangan buka yang jahat. Lain tumpuk kerja yang baik. Kalau jahat seperti anaknya Nabi Adam itu. Pertama membuka pembunuhan anak Nabi. Satu bunuh, satu terbunuh, mati bunuhan boleh. Satu boleh dosa. Nah, anak Nabi Habil jika kamu dengan berada bukan lagi Tuhan. Maka kita sepanjang umur, sepanjang waktu dapat pahala. Nah, setelah itu berdasar bulan wali bersyahadat, nah kita tidak teruskan.
Ada begitu. Tidak diaplikasikan, tidak dipraktikan. Waktu praktik pertama kelihatan sehari semalam bahwa dia itu Islam, Muslim, mengakui belum syahadati, wa iqamis Salat. nah, nak tunaikan sembahyang itu. Khususnya itu Muslim dan Lima. yang sangat ringan bagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini, kaum ibu ini mudah sekali. Kerjaannya sehari-hari itu banyak. Tuhan suruh pilih masuk surga bagi Yusuf. Cuma 4 macam. Kalau Nabi SAW, ayu mamra'atin, manakala seorang wanita, seorang istri, pegawainya, satu dirikan sembahyang 5 waktu. Kedua, puasa bulan Ramadan. Ketiga, patuh ke suaminya. Keempat, melihara kehormatannya. Waktu dari Tuhan, pilihlah. Ini terbaik ini segi mana yang diingini. Mudah dari wanita. Bukan arti tidak boleh sembahyang sunnah, tidak boleh puasa, cukup ini saja sudah ditanggung oleh Allah untuk menduduki surga. Alhamdulillah. Ingat ibu-ibu, apa nomor 1 tadi? Salat. Apa mati salat. Kedua, wasamat syahraha, puasa bulan Ramadan. Ketiga, wa ata zawjaha, patuh suami. Hanya patuh suami itu minta. Kalau suami suruh beli nomor jangan. Atau maksiat. Tapi dari suami, mamaku kabar di sini. Jadi tidak di Sepambio ini suami. Kamu ke pasar lah, cakap lah. Yang kena jual, nak makan itu, hati suami. Hanya kata-kata pun ke pasar tu nanjuk. Duit. Jangan ke pasar tinjuk. Bersama. Itu yang merintah itu sesuai. Keempat, memelihara kehormatan. Ini kalau suami dan pergi biasa jual dulu 3 butir, cukup dibuka itu kalau suami dan pergi apa kesayangan suami dijaga motornya, bajunya, anaknya. Nah kalau begitu ini wanita tak dimasuk Allah ke surga apa yang dipilih. Yang kedua, yang ketiga, wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Ini yang pertama. Yang keempat, wasaumi Ramadan. Yang kelima, kewajiban berhaji. Wa hajil bait manis apa ibadah haji berjamaah. Nah yang kelima ini Rasulullah dan Allah ditambah dengan lima istata ini saja. Baca Quran. Walillahi ala nasbil bait man istata ilahi sabila. Kenapa? Sebab ibadah yang lima ini berat sekali. Tiap-tiap diberat itu Allah mudah tak? Bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu, non problem jadi masalah. Sebab sering itu banyak macamnya. Betul? Betul. Nah, tapi yang mampu tidak boleh tidak mengerti. Yang tidak mampu tidak apa-apa. Carilah jalan-jalan yang pahala ganjaran sama dengan ibadah haji. Termasuk pengajian itu tiap bulan sekali. Salah satu bagian pahalanya sama dengan ibadah haji. Dengan kita belajar sebab kita ini berada dalam sabilillah. Dia pergi haji itu sabilillah. Nabi bersabda man kharaja fi talabil ilmi bahwa saya meninggalkan rumah di dalam menuntut ilmu di jalan sabilillah. Ilmu kekal itu jalan sabilillah. Kenapa? Allah dan Rasul memberikan persyaratan dan mustahisan untuk orang yang mampu berjihad. Mudah dijawab. Satu, umat Islam ini banyak. Tempatnya cuma satu. Tidak mungkin
akan semua datang ke tempat satu. Betul? Betul. Seandainya Allah bolehkah ibadah haji itu seperti sembahyang di masa kita berada, puasa di masa berada, dan zakat di masa berada, itu semuanya mudah. Tapi ini cuma satu, tidak boleh tempat yang lain. Apalagi Indonesia ini, kalau kita bikin di hukum Arafah, karena ini Masya Allah luas, datar. Kita nak bikin untuk sa'i, bukit-bukit, enak. Tapi tidak boleh, harus tempat yang satu. Oleh karena kata Tuhan, kalau tempat satu, masalah banyak itu yang tidak mampu, yang tidak kuasa, tidak apa-apa, tidak pergi. Tapi yang mampu, nah ini akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu, tidak mau pergi haji. Karena kalian kalau rezeki murah, rezeki banyak, nilai baik kaum ibu cilik. Ada sekarang Mekah berjalan lama. Cilina lelaki tiap bulan, boleh insyaAllah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man malaka zadan aw rahilatan." Siapalah memiliki bekal, memiliki ukur kenderaan ke Mekah, tapi belum mau ke Mekah, masih sayang nak beli rumah, nak beli mobil obat awal tu, tak ada. Kalau yang insya Allah mungkin Allah soalnya. Dia benar uai ini, pati ini, kerba ini, dia mati Yahudi, mati Nasrani. namanya Su'ul Khatimah. Hari ini anak-anak cucu kita di masa-masa depan diberi keluasan baca ibadah. Allahumma lirna ziarah Baitikal Haram wa Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, ini yang perlu tidak tunaikan di bulan Zulhijjah. Pelaksanaannya mudah hadir. Tanggal 8 namanya Yaumul Tarwiyah. Yaumul Tarwiyah. hari persiapan. Jadi kita berangkat ke Padang Arafah. Hari 9 namanya wukuf di Arafah. Inilah dijemputnya haji. Inilah palanya haji. Al-Hajju Arafah. Jadi saat ini ke Mekah, kapan dia wukuf di Arafah. Ya wukuf, artinya wukuf itu pasti di kemah. Itu tanah haram, tanah halal wukuf. Itu berkemah di situ, bersihkan diri, berdoa, berzikir untuk masuk tanah haram. Muzdalifah, Mina itu masuk tanah haram. Jadi berzikir, berdoa, beramal di tanah halal di Padang Arafah. Menuju Muzdalifah, Mina, masuki tanah haram. Hari 9 namanya hari wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Hari ke-11, 12 namanya Yaumut Tasrik. Hari kita nunggu di Mina untuk meluntar. Itulah cuma 5 malam itulah 5 malam kita maju. Tapi persiapan kita berangkat kita Rio-Rito, betul? Betul. Nah, kadang-kadang anak cucu tidak ke sawah, kita lagi tak kebun nunggu ini yang ke Mekah. Padahal pelaksanaan berapa pagi? 5. Yaum Tarwiyah 8 Zulhijjah, 9 Yaum Arafah, 11, 12, 13 Yaumul Tashrik. Bahasa kita agama Islam hari kurban. Kurban kan boleh berdagi kan? Hari Idul Adha 10, betul? 11, 3 itu yang perlu. Tapi bagi yang sunnah, tidak kerja kaki di bulan Zulhijjah ini siang puasa. Kalau pajak kita puasa itu mulai pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lagi kalau kuat. Hanya kalau kita tidak kuat, jangan dia puasa 2 hari. Hari Tarwiyah, hari Arafah. Kalau kita pergi haji, di Mekah. Kalau ke Mekah dia boleh puasa 2 hari. Sibuk dengan hak. Tapi kan kita di Mekah tahun ini, dia mungkin ke Mekah lagi kan, di Sunara. Kalau kita keluarga puasa tanggal 8 Zul. Nah itu Saumadin Yaum Tarwiyah. Hari 9 Saumadin Yaum Arafah.
disunahkan, sangat disunahkan. Siapa puasa hari Arafah diampuni dosa yang telah lalu, dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kita puasa 9 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dia mampu, jangan dia puasa lagi. Tarwiyah dan Arafah. Kalau kita lihat kalender itu, kita lebaran itu hari Senin. Senin. Jadi kita puasa Sabtu. Kalau ibu-ibu kuat, mulai besok Pak. Tapi ibu-ibu ni yang biasa puasa dengan puasa sunnah. Ibu macam-macam. Siapa itu? Mana ibu? Tahu tu galah bu ya. Tahu tu galah dengan langsung. Itulah. Suami lah itu. Tak keluar. Salaman. Hati-hati je. Jadi kalau kita tak hati-hati, jangan lupa. Kalau ia besar hasil fikiri. Kalau tak besar bahaya dia Jangan. cek-cek yang berkah. Sudah. Jadi ini disunahkan, ingatkan. Kedua disunahkan jadi kita ngerban. Ngerban. Jadi ada dua kegiatan ibadat dia boleh ganti yang lain. Tak di binatang, tak untuk hayawan berat. Dia boleh ganti dengan duit. 1 ngorban, 2 Akikah. akikah. Ini disunahkan. Kita dirugikan. Pada rezeki kita ngorban. Kita nyembelih korban tadi tanggal 10, 11, 12, 13. Tulis sembelih 4 bentuk binatang. Unta, sapi, kerbau, kambing dan Biri-biri. Kalau kita berjumlah 7 orang, kita unta, sapi, kerbau. Kalau seorang-seorang, kambing atau domba. Kedua akikah. Nah, kita boleh ganti barang lain. Anak bugal 2, anak betina Siko. Tapi kalau kita hendak dikembaukan di unta tak boleh. Anak kita bugal 3, betina siko. Jadi tinggal 2, 6 bugal kan? Betina 1. Boleh kita sembelih sapi atau bau atau unta. Nah, bedanya kalau korban ini tidak waktu tertentu. Waktu bulan haji tadi. Kalau kerap 10, 11, 13. Kalau akikah itu bisa saja boleh. Tapi yang awal kita berbayi itu hari ketiga akikah, hari ke-7, hari sebulan. Sebab ini pemilihan kita mampu. Itulah singkatnya dah kita amalkan di bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan manfaat dari guna pertemuan kita pada saat ini, membawa kebahagiaan kita bersama, rezeki murah panjang umur, kabul hajat, mendapat petunjuk Allah, ihdinas siratal mustaqim. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Soal jawab. Ada pertanyaan? Bu ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya bertanya terkait dengan tadi Bu ya menyinggung masalah akikah Bu ya. Itu kan dari apa yang kami dengar daripada ulama ataupun para mubaligh, ada sebagian mengatakan katanya akikah itu untuk anak laki Bu ya, dia harus dua kambing karena itu sifatnya sunnah. Itu boleh katanya misalnya kita anak misalnya sikok kambing tidak masalah. Nah, maksud adil itu lo mana penjelasan yang lebih mafhum dan lebih mantap Bu ya. Namanya sunnah. Ada sunnah itu buat kemampuan kita. Apa yang kata Nabi, kamu tahu kambing, tahu domba, angsa lagi jadilah. Angsa Jadi artinya buat seekor kambing
Tapi kalau mama dan papanya bersegi luas, ikut sunnah Nabi lebih afdol. Sebab Nabi itu nyembelih di akikah Saddam Hussein dua ekor Kambing. hanya dia mampu belakang Nabi tadi lagi angsa lagi jadi. Nah, kemudian umpamanya kalian ibu bapak kita zaman dulu miskin kan, belum mampu dinafkahi gitu. Nah, kita dah rezeki sekarang, boleh kita nafkahi untuk diri sendiri. Nah, ini nanti ceramahkan acara ini aku jangan nafkahi diri cukup ya Diam saja. membayar ayah kita yang miskin dulu itu mampu. Kalau tidak belum yang lain ayo Ini Bu ya. ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Buya nanya soal akikah tadi. Bagaimana seandainya na'udzubillah anak zina? Apakah anak zina itu masih sunnah diakikahi? Nah, yang kedua terkait akikah tadi terkait anak zina tadi Bu ya. Seandainya si A dan si B ini nikah, berzina. Udah itu nikah Bu ya. Satu nikah, anak hasil zina tadi lahir, pernah dengar di dusun-dusun katanya nak nikah ulang cuma dua yang berzina tadi. Oh, terima kasih. Jadi yang berdosa anak zina itu adalah ibu dan bapaknya. Kalau anak itu Berdosa. berdosa. Tetapi kalau itu tinggal di kampung, tinggal di masyarakat, jadi adat kita sebenarnya itu kapan mana itu lawai dengan sana kakak mendapat keturunan, kita diorinto ke ujung, bantu bawa kain pajang, bawa makanan, bantu. Nah, bagi kita keluarga yang terjadi perbedaan, jangan kita rinto. Maka masyarakat itu dia ikut. Nah, kata empuk anak zina kata masih edin ya. Nah, ulu kalau memang kita putus hubungan, ya kita malam-malam berdiaman, buka sebab ia berdosa seperti itu. Cuma tuanya. Kalau anak itu berdosa, anak itu berapa ukuran dikatakan anak zina itu kata fikih, ilmu fikih, kalau anak itu lahir di bawah 6 bulan itu anak zina. Kalau ucur 6 bulan ke ucur itu anak tidak asli. Kedua, pertanyaan tadi akikah apa dia? Kalau pendapatku maklah akikah ini dia kena besar. Ya besar dia akikah ini dia Allah. Sebab kalau kita lihat dia orang berzina, kita berzina, kita berzina. Nah, uzur. Ketiga, tapi dia. Bagus. Kan alim ulama, kalau memang dia itu maka bersihnya mazhab Syafi'i itu mulai akan baru. Hanya dia tidak rami-rami. Cukup bapaknya dah saksi dulu. Maka anak selanjutnya itu merasa hanya kan ulama Abu Hanifah, ulama lain, empuk dia orang kahwin kedua kali lesak lagi kan, lesak. Tapi kalau ingin maka bersihnya, kita mulai akad ni dengan catatan tak usah rami-rami, sekedar formalitas saja. Demikian betul para alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Kiai, nambah yang akikah tadi, yang di dekat ke jemaah dusun Kiai, di tengah akikah yang itu daging itu harus habis kesali itu lah, dia makan gitu. Ini kan ini di sini pulang-pulang, ambil kan misalkan Sintong. bukan sintong, cuma setelah saya dulu yang katanya kepulangan nih harus habis kelas yang apa di dekat ya ini. Kalau kita ambil akar katanya, arti akikah itu nomor 1, nama rambut yang dibawa bayi lahir. Namanya rambut akikah. Jadi kita disunahkan kalau bayi lahir itu
Nomor satu kita tahnik. Hadis tahnik itu kita ambil barang-barang yang manis, roti galar atau medu. Kata mualim kiai di musaleh suruh dia pas itu dipepak, maka diambil, dijujuk ke gelengan bayi tadi. Apa khasiatnya? Maka lidah bayi itu ditegak. Banyak ditegak. Lo mur dinco uli minyak ke? Itu sunnah Nabi. Dengan kata itu. Hanya yang bapak itu dia mau saleh. Jangan dia mau durhaka. Jatuh ini berbagi berbagi kan? Kedua kita azankan telinga kanan, azan telinga kidau. Jadi pertama masuk di jantung cucu anak kita itu kalimat tauhid. Jangan dibuka mic dan dangdut. Itu. Maka dia bertauhid awal wajib Indonesia ni mak lima istiqamah. Kewajiban kita kan itu mengenal Tuhan. Itu azan ke kanan, kanan kaki. Ketiga, kalau kita berhenti kita akikah tadi. Cara akikah itu dipotong sapi, dipotong kambing atau domba. Jadi bukan dulu ini cukup kambing. Nah. Rambutnya tadi kita cukur, ditimbang. Berapa berat rambut tadi? Masuk ke daun tadi, kita tanam, ditimbang. Berapa berat rambut tadi? 5 gram, maka kita ada di situ berikan berapa gemas di suku mana? Suku sekarang. Nah, ini berat rambut cucung tadi itu setengah berapa tadi? Duit emas tadi. Emas tadi. Ikan surga emas. Timbang emas tadi. Jadi kalau kita baca perjanji, baca sinturan, kita pegang apa? Nampak. Biar yang tadi itu wakaf kawin. Kalau dari segi hal yang dia adalah itulah cara kita menyikapi akikah tadi. Pertanyaan nakan tadi tidak itu boleh ada seminggu, boleh ada sebulan, tapi dia tak itu. Faham? Jadi kan mungkin kalau ini banyak kamu sampai seminggu kan? Kalau sisa 2 hari 3 hari. Paham? Begitu memang ada suatu kewajiban kita. Binatang tak boleh makannya kalau kita bernazar. Kalau nakan bernazar, kata nakan kalau untuk minggu depan datang kemarin ni aku nyembelih. Datang buat mendengar tadi. Harus menulat bernazar. Nakan tak boleh makannya. Sebab nazar karena Allah. Itu ni kalau akikah merban sunnah nak makan dia kita sampai sepertiga dia kita nak nikmati. Demikian ketua para alim ulama. Yang lain nyambung dari Lailah tadi ya. Ini kan fenomena Mbak Inari itu lalu biasa itu yang zina tadi masuk di dusun. Bagaimana cara kita nyikapinya? Harusnya kan kalau dia berzina bujang gadis itu kan diasingkan dalam waktu setahun namanya salah pengingatan gitu kan. Ini fenomena Mbak Inari itu dia karami dianjam di atau terbang jadi amun misalnya itu jauh juga itu baca ampun diundang tadi sejak wadah saja hanya dalam rumah tuh lalu mana lagi. Bagus, terima kasih. Jadi pulangnya kita mendakwakan kepada masyarakat nomor 1 adalah tidak selalu dibuka majlis pengajian. Bencana kalau perzinahan bertebar. 1 rezeki masyarakat sempit. Balak-balak bencana banyak turun. Lalulah zahar zina war riba. Itu.
Jadi kita kiai mualim tidak selalu menyampaikan dakwah. Para bencana musibah berzina. Dalam kitab fikih, kalau bujang berzina dipukul 100 kali, dijauhkan setahun. Kalau laki-laki dirajam batu sampai mati. Dalam Islam. ini saya tahu main tentang polisi. Sebab itu cara kita aturannya bukan aturan Islam. tidak pengetahuan kita. Itu diinginkan masyarakat. Termasuk ngindar tadi pertanyaan apa perawatan tadi. Nah kita jangan keluar itu rame-rame kan tadi. Koi tadinya. Itulah berbagai kalau dibayar habis jual. Takut kan? Nah, ketiga kita dengan luka ada istiadat kita. Mendengar zaman nenek moyang kapan diperbuat itu suruh masuk dusun. Suruh mereka kambing diarah dengan dusun. Gegak. Jadi kita mudah tak. Dan nomor satu tadi kita kiai ulama nak ceramah. Nak juk nasihat. Terakhir kita punya anak, punya bujang, punya gadis, pelihara masih. Barang maghrib, suruh balik. Kalau tinggal bujang sapi itu, minum dia lagi dulu. La haula wala quwwata illa billah. Anak dibalik nak kanda. Kalau dulu kan di bawah dia tu apa? Tidak penyebab. Itulah pola-pola kita sebagai turun, ajurul. Bukan kan ajurul ni. Nah, dah jadi. Okey, jadi dia bukan jadi yang saleh. Apa tu? Asal. Nah, oleh karena itu waktu sampai di sini kita haji dari kegiatan berbang. Ada pelantikan Iqbal Muram, malam besok sampai sini sebagai bukaan. Nanti yang tercinta, sabar. Siapa yang ngaji akan datang ini aku minta aku imam yang sebagai pembukaan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ibu jangan hadir. Maksud boleh panggil kamu. Dia lama ngaji cuma sejam kan? Jangan dia ajak keluarga itu silaturahmi. Panjang umur. Tak alim mereka dengan hanya diulang ditajamin, diasah lagi. Maka kalau salah kalau kurang penyampaian kami mohon maaf Allah dan ampun. Wallahul muwaffiq ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ustaz.